Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Elis, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Yuli. Monggo Pinara. Nggih. Maaf ya Bu Yuli, ini tadi saya masih melanjutkan ngajar di kelas, nunggu sampai jam habis. Enggak apa-apa Bu Enggak apa-apa Elis. nggih. Nggih. Bu Yuli, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, gini Bu. Saya kan mau melakukan coaching ya sama rekan saya. Iya. Jadi saya tuh gimana ya, mau melakukan ini, mohon petunjuk sama Bu Elis gitu. Mohon petunjuk gimana nanti saya melakukan dengan baik. Iya. Terus tujuan saya itu menggali pertanyaan saya membuat pertanyaan itu nanti gimana, yang benar gimana gitu loh. Soalnya kan untuk memunculkan ide-ide itu saya harus bertanya yang gimana, yang berbobot itu. Jadi saya itu masih kurang percaya diri. Kalau boleh bertanya ya Bu Yuli ya. Bu. Kalau menurut Bu Yuli, coaching itu apa sih Bu? Kegiatan percakapan Bu. Jadi saya itu intinya berkolaborasi untuk bercakap, bertanya pada coach itu tadi, nanti pertanyaannya itu yang gimana, yang bagus, yang berbobot, saya harus gimana gitu Bu. Jadi makanya saya mengundang Bu Elis ya. Mohon maaf. Jadi saya itu gimana nanti kalau salah, soalnya kan pertanyaan yang kurang berbobot nanti kan nggak bisa menggali untuk memunculkan ide-ide yang bagus itu Bu. Gitu. Jadi nanti Bu Yuli berperan sebagai coachnya nanti di proses ini ya. Iya. Nah, gitu. Bu Yuli sudah tahu kompetensi-kompetensi inti yang harus dikuasai pada kegiatan coaching oleh seorang coach itu apa saja ya Bu? Kalau kompetensi itu ada 3 Bu. Kompetensi untuk kehadiran Bu ya, kehadiran penuh ya. Terus kemudian mendengarkan secara aktif, terus kemudian percakapan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Takutnya gimana kalau saya kurang kurang percaya diri tadi itu ya. Jadi harus gimana. Untuk yang akan saya lakukan ini di pertanyaan yang berbobot tadi itu Bu. Tentang komunikasi. Jadi kompetensi mana tadi yang ingin dikembangkan Bu Yuli? Yang ketiga Bu. Yang ketiga ya. Iya. Pertanyaan yang berbobot tadi itu. Bu Yuli ingin meningkatkan keterampilan Bu Yuli untuk membuat pertanyaan yang berbobot dalam proses coaching ini ya. Iya Bu. Kira-kira untuk meningkatkan keterampilan ini, Bu Yuli akan melakukan rencana apa untuk supaya Bu Yuli itu bisa lebih mahir membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot ini? Apa rencananya Bu? Rencana saya untuk pertanyaan ini Bu ya, mulai dari biar kunci saya nanti itu mengeluarkan ide-ide baru, menemukan solusi gitu Bu ya, untuk yang yang akan saya tanyakan ke kunci tadi nanti. Tujuannya itu Bu, biar dapat solusi maksudnya. Supaya dapat solusi solusi yang bagus gitu. Jadi gini Bu Yuli, nanti pada kegiatan coaching yang akan Bu Yuli lakukan, saya di sana kan nanti hadir ya Bu untuk mengobservasi Bu Yuli. Saya minta kira-kira bagian mana yang diinginkan oleh Bu Yuli. Saya mengamati bagian yang mana nanti Bu Yuli yang jenengan harapkan? Ini Bu, untuk biar ini yang pertanyaan berbobot tadi itu. Saya mengamati ini ya, bagaimana keterampilan Bu Yuli dalam mengajukan pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi dari coachingnya Bu Yuli nanti ya Bu Yuli ya. Gitu Bu. Oke, siap. Nanti akan saya observasi dan nanti saya keseluruhan akan saya observasi dan lebih saya fokuskan yang di kompetensi inti yang keterampilan membuat pertanyaan berbobot Bu Yuli. Nah, kembali kepada yang tadi ya Bu Yuli, untuk membuat rencana aksi tadi, langkah-langkah atau aksi yang akan dilakukan Bu Yuli supaya Bu Yuli lebih terampil membuat pertanyaan berbobot, kira-kira apa yang akan Bu Yuli lakukan? Ini Bu,
apa namanya, menanyakan tentang identifikasinya, kemudian rencananya apa, rencananya coachnya tadi nanti itu apa, terus kemudian eh, pertanggungjawabannya. Maksudnya dalam artian pertanggungjawaban itu apa ya nanti yang di Pak Koji akan saya gali gitu loh, pertanyaan itu. Ya, berarti apa namanya? Berarti Bu Tujuan, Yuli akan menjalankan alur tirta secara urut iya, ini ya. iya sesuai alur Oke, tirta, Bu. itu yang Dari pertama yang akan Bu Yuli lakukan. tujuan, tujuan. Kira-kira selain menanyakan, mengidentifikasi, menanyakan tujuan, kira-kira ada hal lain apa lagi yang mungkin bisa Bu Yuli lakukan untuk meningkatkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot ini, Bu Yuli? Mungkin tindak lanjut dari coach saya, Bu. Maksudnya nanti seperti apa hasilnya, misalkan masalahnya apa, terus merefleksikan, terus tindak lanjutnya seperti apa, gitu. Seperti itu ya, Bu ya. Kalau boleh saya tanya ya, Bu Yuli ya. Bu Yuli dulu belajar keterampilan coaching dari mana ya, Bu? Bu Yuli pernah ikut pelatihan untuk menjadi coaching? Iya, Pernah mempelajari ini di mana kira-kira? di sekolah, Bu. Di sekolah ya. Iya. Bu Yuli apakah juga melihat contoh-contoh Bu Yuli untuk melakukan praktek coaching ini? Iya, Bu. Di mana Bu Yuli melihatnya? Ya di ini, Bu, di YouTube juga. Di YouTube ya. Jadi belajarnya dari YouTube Dari ya. YouTube, ya Apa dari Bu pelatihan Yuli, juga. Bu Yuli gitu. sudah sering nggak menontonnya ini? Ya sering sih, gitu. Kira-kira dari pengalaman belajar dari YouTube itu ada ide nggak Bu Yuli untuk meningkatkan keterampilan menyusun pertanyaan yang berbobot untuk diajukan ke coaching? Ada, Bu. Apa Bu? Nanti ide-ide saya itu gimana, apa ya istilahnya, tujuannya pertama kan tujuan, Bu, ya ditanyakan. Ya. Tujuan, terus perencanaan, rencana aksinya seperti apa nanti, terus prakteknya seperti apa, terus kemudian kelanjutannya untuk yang dilakukan nanti itu, terus kemudian hasil refleksinya juga seperti itu. Oh ya, berarti Bu Yuli Berarti Bu Yuli akan menanyakan lebih rinci lagi tentang tujuannya, Ya. akan melihat efek dari Ya. pertanyaan berbobot yang sudah Bu Yuli lakukan terhadap bagaimana merefleksikannya dari coach, bagaimana aksi yang akan dilaksanakan coach, begitu ya Bu Yuli. Iya, iya. Nah, terkait dengan pengalaman Bu Yuli melihat video tentang coaching, kira-kira penting nggak sih Bu Yuli ini untuk menonton lagi video-video tentang proses coaching? perkembangan itu. Iya, iya Bu. Di situ juga. Terus kemudian saya juga kepingin mempraktekkan lagi. Terus nanti setelah itu saya istilahnya melaksanakan coach sama coach ya. Nah, Iya. itu hasilnya seperti apa, dan nanti berikutnya mau lagi mau ada ini lagi, coach lagi gitu ya. Oh ya. Jadi saya biar tahu sejauh mana saya untuk menggali pertanyaan yang berbobot ini seperti apa. Terus kemudian intinya saya ingin berkembang di situ gitu loh, Bu. Ya. Nah, sekarang misalkan saya tidak bisa, terus bisa menambah istilahnya skalanya apa ya, grafiknya itu Ya. saya harus naik, Bu ya. Jadi dengan bimbingan, arahan jenengan, terus kalau saya misalkan ada apa-apa, terus ya, mohon maaf mengundang jenengan itu Ya. untuk menambah pengetahuan saya, pengalaman saya. Jadi saya nggak berhenti di sini, dan saya ingin meningkatkan coaching lagi. Kalau misalnya dibuat skala, rentangan skala Bu Yuli ya, mulai dari 1 sampai 10. Kira-kira kemampuan Bu Yuli dalam menyusun pertanyaan yang berbobot ini kira-kira berada di angka berapa ya, Bu? Masih setengahnya mungkin, Bu. Antara 5-6 gitu, Bu. Antara 5 sampai 6 ya. Ini ingin ditingkatkan atau tidak Iya ya? dong. Iya. Jadi dengan tadi ide-ide yang Iya. sudah Bu Yuli sampaikan tadi ya, Bu ya. Nggih. Jadi apa ya harapan dari Bu Yuli dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya berharap
skala saya naik Bu. Jadi sekarang misalkan 5 tahun 6 Bu ya. Saya kepingnya ya 8 9 lah, meskipun nggak 10. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Begitu Bu Yuli. Iya Bu. Ya. Oke, berarti Bu Yuli ingin nanti saya mengamati proses coaching yang dilakukan Bu Yuli ya, Iya Bu. terutama pada bagian keterampilan Bu Yuli untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Iya. Tadi idenya apa saja Bu Yuli? Ya ini saya mau Menanyakan tujuan, perencanaan, terus Iya. kemudian tanggung jawabnya seperti apa. Dan tadi gitu. katanya yang saya tangkap Bu Yuli juga akan menonton lagi video dan menerapkan lagi Menerapkan berulang-ulang lagi. supaya lebih mahir. Iya. Jadi ada 2 ya Bu Yuli ya, Iya. ide yang muncul dari Bu Yuli ini. Oke Bu Yuli, rencananya ini kapan ini dilakukan coachingnya? Secepatnya Bu. Secepatnya. Iya, Secepatnya itu pastinya ini kapan? Karena saya akan harus hadir Bu Yuli. Besok Bu. Kalau Oh, besok bisa besok. nggak kira-kira? Berarti ini sangat cepat Bu Yuli ya. Gini, soalnya kan rencananya itu sudah kapan Iya, hari siap. itu. Jadi kan masih diundur-undur gitu Bu Iya. ya. Terus saya ngubungin jenengan katanya masih sibuk, masih ini. Terus ya ini tadi hari ini kalau bisa, mungkin kalau jenengan besok bisa, mohon maaf saya menghadirkan itu lagi. Saya ke sini. besok bisa dan iya. kebetulan besok saya ngajarnya nggak sampai full siang. Oh iya, iya. Iya Bu. Oke Bu Yuli. Mohon maaf besok Bu ya ditunggu. Oke, siap. Saya akan membantu. Nggih. Bu Yuli, kira-kira nanti di dalam observasi mohon diizinkan berkenan pada rekannya ya supaya Iya, Bu. tetap merasa nyaman. Iya. Kalau masalah kunci itu nanti kan ada jenengan yang mengamati, saya Iya. kucing gitu ya. Nggih. Nggih. Bu Yuli, masih adakah yang mau ditanyakan perbincangan kita kali ini? Sementara cukup Bu. Sementara cukup Bu. Cukup. Karena waktunya sudah sore Bu Yuli. Mohon maaf nggih. Terima kasih Bu Eli. Sampai jumpa besok. Nggih. Saya undur pamit dulu. Iya, terima kasih Oke. banyak. Yang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bu Elis, apa kabar? Saya baik Bu Yuli. Nggih. Ini nanti Bu Yuli coaching dengan siapa? Sama rekan saya Bu, masih sebentar. Masih Bu Dewi? Nggih Bu Dewi. Oh, Nggih. Monggo Bu. dulu aja. Iya, ditunggu. Monggo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ngapunten dari belakang. Iya. Monggo Oh, Kinara. iya, kabar, Bu Dewi? Nggih, alhamdulillah Bu, baik. Oh, nggih, ngapunten. Gimana? Ini Bu Dewi, Bu. Jadi Nggih. mohon izin. Nggih. Hari ini saya mungkin berada di sini di proses Nggih, nggih. coachingnya Bu Dewi dengan Bu Oh, Yuli. nggih. Nggih, Bu. Karena saya diminta beliaunya Oh, untuk nggih, nggih. Siap. mengobservasi Mm. proses coaching yang dilakukan oleh Bu Yuli. Iya. Tidak apa-apa nggih. Mungkin enggak apa-apa, Kan Bu. baru saja saya tidak sedang di sini. Oke. Biar tetap nyaman. Nggih, siap, Ya. Bu. Mohon Nggih. silakan. Nggih. Gimana Bu Dewi, apa kabarnya? Alhamdulillah Bu, baik. Tapi ya agak, ya gitulah Bu. Ada apa Bu Dewi? Kok kayaknya gelisah gitu? Ada masalah kah? Iya Bu, sedang banyak masalah ini Bu kebetulan. Makanya dari kemarin saya nguberin jenengan Bu untuk cerita gitu. Iya, biar lega Bu ya. Iya, Masalahnya apa Bu? Oke, gini Bu, sebenarnya ini masalah di kelas saya. Iya. Saya tuh sebenarnya mau berbicara kepada wali kelasnya, namun masih belum ada waktu gitu loh Bu saya. Oh gitu. Oke, Masalah apa Bu kalau boleh tahu? masalah yang sekarang sedang viral itu loh Bu. Yang anak berot itu loh Bu. Bantengan ya Bu ya. Oke, ya Allah, saya tuh sampai Iya, di gimana sekolah ya? jenengan kan ini Bu ya, agak naik gunung. Iya, Jadi- betul Bu. Iya. Dan anak-anak tuh kalau ada yang viral itu pasti mengikuti gitu loh. Iya. Apalagi kan nggak hanya di Bambang saja Bu. Iya. Di kayak saya rasa di semua daerah keluhannya Pasti, sama Bu. Iya. Gimana Bu Dewi terus? Oke, gini Bu. Saya cerita nggak apa Ibu? Iya, boleh monggo. Anak-anak ini sebenarnya nggak masalah Bu. Saya senang kalau anak-anak itu bisa apa nggih? Menggali lah, maksudnya mengenali apa yang budaya gitu loh Bu, tentang Iya, budaya iya. itu saya senang sekali. Saya salut Iya. dengan anak-anak yang mau melestarikan budaya. Hanya Iya. saja mungkin arahnya ke negatif Bu. Nah kemarin saya tuh Oh. menemui, ya ini bukan murid saya sih Bu, Iya, ya Bu. ada murid yang lain. Nah takutnya saya kan nanti
ya namanya anak-anak kan merembet-merembet Bu, pasti Iya, dari iya. satu kelompok yang lain. Iya, Bu. Kalau mberet itu kan minum-minum Bu, dicampur gitu sama ya, Bu. nggih, biasanya sampai mabuk. Nah, yang saya ini sedang saya pikirkan itu kebanyakan berot, akhirnya enggak masuk sekolah Bu. Saya kemarin sampai mengeluhkan kok anak ini di jam saya nggak pernah masuk ya. Apa saya itu kadang merasa bersalah. Apa karena nggak suka jam saya apa gimana? Gitu. Ternyata setelah saya tanya-tanya ke temennya, berot Bu. Pulang jam 3, jam 2 ya capek, nggak sekolah. Dan itu Oh, gitu. lama Bu nggak masuknya. Oh gitu. Bu Dewi ini pernah pas nggak masuk gitu Bu ya? Mm-mm. Itu apa yang jenengan lakukan Bu? Sejauh ini saya masih itu Bu, tanya anak-anak dulu. Saya belum sempat untuk yang lain-lain menggali, masih tanya anak-anak ini kemana-kemana. Dan gak hanya satu anak Bu, di satu kelas aja sampai 5. Kelas yang lain belum, kelas yang satunya itu Iya, hampir. iya. Mau koordinasi sama wali kelas masih belum ada kesempatan Ibu, karena memang di sekolah saya ini kan masih mau ujian. Iya, iya. Ya bisa mungkin duduk bersama, cuman lebih detailnya saya masih belum bisa gimana. Iya, iya. Terus ini Bu, setelah saya dengar Bu ya, Oke. curhatan yang jenengan Nggih, tentang nggih. masalah berot itu tadi ya, Nggih, yang viral sekarang itu. Tujuannya Bu Dewi apa tentang anak-anak? Nggih. Tujuan khusus. Saya inginkan bisa membawa kembali anak-anak ke jalan yang benar Bu. Maksud saya enggak apa-apa melestarikan itu kan juga budaya lokal nggih yang Iya. harus kita lestarikan, kita kenali juga ke Iya. anak-anak muda sekarang. Hanya saja mungkin arahnya ke yang lebih baik. Terutama Iya. kan saya juga sebagai guru BK. Jadi saya ini nanti minta bantuan Bu Yuli juga Iya. sebagai senior saya, gimana sih Bu mengarahkan anak-anak itu Bu. Karena kalau dari omongan saja kayaknya saya juga kesulitan Susah ya, gitu. Bu, Saya ya. butuh wali kelas dan butuh semua Bapak Ibu guru juga memperhatikan tentang hal ini. Iya. Maksudnya misalkan sekarang viral nih tentang Iya, mohon nggih. maaf bandengan Bu ya. Nggih, Pandangan. Jadi anak-anak itu harapan budaya itu tadi tujuannya anak-anak tetap masuk sekolah, terus seperti biasa. Iya. Mungkin kegiatan itu kan hiburan ya Bu ya. Nggih, Mungkin hiburan, bisa iya. dilakukan pada saat ya nggak sekolah, maksudnya sekolahnya Iya, itu tetap nggih. seperti itu. Harapannya Nggih, seperti harapannya tetap menomorsatukan pendidikan dan sekolah itu. gitu. Iya, Bu. iya. Eman-eman. Setelah ini Bu ya, rencananya Bu Dewi apa ya Bu ya? Rencana maksudnya Strategi. anak, ya strategi tentang anak yang nggak masuk, terus nggih, strateginya. kemudian apa telat atau apa gara-gara bandengan tadi. Oh, nggih, nggih. Nah, itu rencananya Bu Dewi gimana? Nggih. Rencananya Kalau yang ada di pikiran saya Bu ya sekarang ya, yang strategi saya itu harusnya ini jadi perhatian khusus Bu untuk Bapak Ibu guru. Kalau ini dikesampingkan nanti lama-lama nggih anak itu nggak mau sekolah, takut saya seperti itu. Karena nggak hanya 1-2 anak saja, banyak Bu, satu kelas itu hampir 3-5 gitu. Dan nggak masuknya itu juga 1 bulan itu kadang kalau saya lihat di absen Mm-mm. itu sampai 8-10 kali Bu, berturut-turut, Iya, nggak iya. hari Senin aja. Nah maunya saya nanti saya berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah Bu, Iya. karena ini perhatian khusus Iya. menurut saya guys, saya Iya. selaku guru BK. Nah kemudian setelah itu nanti saya inginnya mengumpulkan Bapak Ibu wali kelas. Setelah itu nanti kita mencari solusi bersama, Iya. karena saya di sini juga sebagai guru BK ya Bu, Iya. yang harusnya menuntun anak-anak Iya. gimana baiknya. Kalau ada nggih, saya inginnya ada sosialisasi lah Bu untuk anak-anak. Sosialisasi di aula atau mungkin di lapangan. Saya juga bekerja sama dengan kurikulum untuk memberikan anak-anak itu motivasi belajar. Iya Bu. Habis ini ujian juga Bu, Iya. kalau nggak masuk kan alfanya nggih pripun ten rapot. Terus Iya, terus kesiswaan. pelajarannya juga Nggih, nggih, ini betul. apa namanya telat ya Iya, Bu ya, ketinggalan, gara-gara Bu. nggak masuk tadi itu. Nggih, Terus kapan Bu jenengan mau melakukan rencana itu kira-kira? secepatnya Bu. Kalau bisa besok Bu. Besok ya. Nggih. Ini saya sudah calling-calling sama kesiswaan sih Bu. Maksudnya Iya. Pak, saya minta tolong dong Pak, nanti setiap apel Iya. anak-anak diberikan motivasi, kemudian nanti diberikan arahan lah. Nggak apa-apa berot, cuman nggih tahu waktu dan itu loh pun nanti hal negatif itu loh saya takutnya. Iya. Apalagi anak-anak kan nggih usia-usia mencoba mencari jati Iya, dirinya. kalau SMP kan seperti itu Bu Nggih, ya. nggih Soalnya betul kan Bu. masa-masa remaja ya. Nggih, betul, Itu Bu. nanti kalau ada yang tadi itu ya, yang apa mabuk-mabuk Iya, apa itu tadi takutnya kan. itu. Antisipasi. Terus kemudian Bu Dewi setelah saya mendengarkan cerita Nggih, tadi nggih, nggih. itu, Bapak Ibu wali murid pernah jenengan hubungi enggak masalah ini? Kalau misalkan Sudah pernah Bu, berkali-kali, cuman nggih waktunya mungkin nggih. iya. Saya kan pengennya
kumpul semua gitu loh Bu, biar Ya. nggak satu-satu nanti juga waktunya, karena nggih menurut saya ini adalah segera gitu loh Bu, segera kita tangani, kalau enggak nggih anak-anak akan merasa alah sekolah gak sekolah podo ae kok Iya. munggah, walah masih alfaku 10 ya ora apa-apa, Iya, takutnya saya kan- gitu Bu Iya. saya. Tapi kalau ini kan harus anak itu nggak sampai ketinggalan pelajaran. Nggih nggih. Terus ini Bu, semua kelas maksudnya kan di Iya, iya. jenengan termasuk guru BK juga ya. Nggih nggih. Nah itu di sekolah itu kelas-kelas lain juga seperti itu. Nggih, Apa sami, di Bu. kelas? Sama laki-laki Oh. perempuan Bu, sekarang perempuan juga berot Bu. malah antusiasnya luar biasa. Iya, laki-laki Gimana? perempuan Bu. Terus orang tua gimana Bu? Setelah jangan hubungi gitu. Nah, di sana itu ya itulah Bu. Mungkin Kan ini ada Mas, grup ya Bu ya. Iya, Grup nggih, WA nggih, itu nggih. di kelas. Pernah hubungi ke wali murid itu jawabannya seperti apa Bu? nah ini juga termasuk kendala saya Bu sebenarnya. Jangan menyadarkan saya untuk ini, saya sampai oh iya ternyata kendala saya di sini. Kendalanya orang tua itu di sana hampir 40% tuh enggak sadar pendidikan Bu. Jadi nggih dan broken home juga rata-rata. banyak yang gitu. Nggih, makanya nggih kalau anaknya seperti itu nggih wis kono-kono wis akarepmu gitu loh Bu. Makanya saya kayak ya Allah Dewian ya kesel ta gitu. Iya iya. Jadi ini ya hubungi orang tua juga gitu susah ya karena yang broken tadi kan Oh nggih yang banyak. mana istilahnya kalau misalkan broken itu yang dihubungi itu yang ibunya atau bapaknya kan kadang yang perhatian Iya. yang mana gitu ya Bu Nggih, ya. nggih, Jadi kan betul. harus tahu dari misalkan dari satu siswa tadi broken. Gimana ya cara menghubungi orang tuanya? Nggih. Terus yang mana yang bisa? Maksudnya yang mana tadi itu kan bapaknya atau ibunya yang bisa dekat sama anaknya. Nggih nggih. Terus di sana itu kan mohon maaf Bu, kayaknya Nggih. kan kesulitan sinyal Bu ya. Oh nggih Jadi kayak nggih. menghubungi kesulitan itu gimana Bu Dewi untuk Saya itu Bu mencoba home visit Bu, langsung datang ke rumahnya. oh gitu. Nggih, pertama kali kan memang prosedurnya saya harus pembinaan ke anaknya. Berhubung anaknya ini memang sulit saya temui dan saya juga ada tugas tambahan lain, Iya. sehingga mungkin itu juga jadi kendala saya Bu. Saya tidak maksimal untuk membantu anak-anak untuk ya sekedar konseling, itu kadang saya sampai benar-benar aduh gak sempet iki nyeluk iki. Padahal masuk gitu loh Bu, terus Iya, saya iya. nggak sempet, akhirnya lupa terlarut-larut dan karena nggak ada sinyal itu saya ke sekolahnya Bu, saya kasih surat panggilan lah pembinaan. Harusnya gitu. pembinaan dulu, Iya. anaknya saya panggil kalau masuk, kalau nggak masuk nggih ada surat panggilan. Iya. Gini Bu Dewi, ada nggak hukuman? Kalau guru kan nggak boleh hukum. Nggih, nggih, Hukuman dengan cara membaca apa gitu anaknya, Oh. misalkan Hmm. kalau misalkan oh anak ini terlambat, anak ini nggak pernah masuk atau apa gitu, ada nggak hukuman ini nggak masuk terus dihukum dengan cara membaca doa Oke, apa oke. atau kalau nulis itu kan nulis misalnya kan saya terlambat itu kan sudah enggak tuh ya sekarang Nggih, katanya. nggih, nggih. Jadi kan tindakan lain untuk anak-anak biar nggak biar rajin lagi Oke. itu apa Bu kira-kira? Ini Bu, kebetulan di setiap kelas itu sudah ada keyakinan kelas Bu, Iya. yang sudah mereka sepakati. Iya. Dan di sekolah pun juga mereka sudah memahami keyakinan sekolah. Jadi antara di kelas dan di sekolah itu mereka insya Allah lah hampir 90% anak Iya. sudah memahami. Mm-mm. Nah dengan patokan itu saya mencoba untuk memberikan pemahaman Bu. Jadi tidak hukuman yang fisik Iya, yang iya. harus gimana. Iya. Ya mungkin kalau telat mungkin ya ini Bu membuang mencari sampah Mencari. plastik. Oh iya. Biasanya kesiswaan oke Rek, cari 20 sampah plastik. Iya. Nah itu hanya itu Eh, saja sih Bu. Iya, iya. Kadang kan ada kalau bukan menggurui Bu ya. Nggih, Bukan nggih, nggih. cuma saya itu kalau ada anak seperti itu Nggih. saya suruh membaca apa Oh nggih. doa misalkan Oh nggih, nggih. misalkan ada keyakinan kelas kan sudah ada. Nggih. Terus kemudian kan ini kalau misalkan melanggar keyakinan kelas itu ada doa membaca doa apa kalau Nggih, di oh, nggih, nggih. saya seperti itu di Nggih. saya seperti itu. Nggih, nggih. Selain itu tindak lanjutnya Bu Dewi apa? Sementara masih itu Bu, saya masih berkolaborasi. Ini masih proses kolaborasi dengan kesiswaan. Kesiswaan orang Nggih, tua juga. Nggih, ya itu tadi ingin melakukan sosialisasi Bu di aula Oh, gitu. seluruh siswa gitu biar enak dan Iya, nanti iya. di ruang lingkup kecilnya saya pengen ya wali kelas. Mm-mm. Yang utama adalah kolaborasi. Mm. Dan tidak dipungkiri juga saya harus sekarang lebih banyak menghubungi orang tua lah Bu. Maksudnya karena mau bagaimanapun kan kejadian berat itu kan di luar jam sekolah Iya, gitu. iya.
akhirnya anak nggak masuk gitu. Oke, sampai kadang Itu kan sudah termasuk melanggar keyakinan kelas ya, Bu, ya. Oke, Yang Bu. sudah dibuat kemarin Oke. dengan Oke, betul keyakinan kelas apa aja. Sekarang kan Iya. ada viral Betul, berot itu tadi ya. Nah, itu kan yang dikeluhkan Bu Dewi. Nah, setelah jenengan curhat Oke. tentang masalah Oke. ini yang kemarin anak-anak sudah baik, ada keyakinan kelas seperti ini, Oke, sudah berjalan oke. dengan bagus, jenengan bilang sudah 80% lah ya. Oke, Jadi, oke. nah, sekarang kan masalah terjadi seperti ini. Oke. Oke. Setelah jenengan cerita curhat ini tadi, apa yang Anda rasakan, Bu? Saya jadi lebih dari pertanyaan yang Bu Yuli ajukan tadi, saya lebih memahami deh, Bu. Maksudnya oh ya, ternyata saya harus segera ya. Ini harus benar-benar cerita yang harus apa nggih? Saya ungkapkan juga, saya nggak Ya. boleh yang berdiam diri sebagai Ya, guru ya, ya. harus memang perlu segera diselesaikan permasalahannya dengan berbagai solusi. Tadi Ya, Bu Yuli menggiring saya menemukan solusi-solusi yang lain. Kemudian juga dari yang Bu Yuli contohkan tadi keyakinan kelas ya, Bu. ya, Ketika anak melanggar keyakinan kelas dengan ngasih hafalan. Nah, Iya, itu nanti kalau- bisa saya terapkan, Bu. Iya. Barangkali di setiap kelas itu. Ya, itu di keyakinan kelas Mm-mm. saya, Bu. Ide-ide anak-anak seperti itu. Nggih, dari anak-anak Sambil sendiri ya, Bu. menghafal ya, menghafal Nggih. doa gitu. Doa-doa surat pendek, Bu. Nggih, nggih. Misalkan baca doa Al-Ikhlas 3 kali Nggih, gitu. Itu kan anak-anak yang buat seperti itu Nggih, kemarin nggih, seperti betul. itu. Jadi anak kan bisa menemukan anu nggih, Bu, apa nggih? Kalau berbuat salah berarti kan Iya. bisa menemukan Dari situ- apa nggih? Dari situ Nggih, bisa ini apa namanya? Apa ya? Kayak misalkan contoh yang berat tadi ya. Mm-mm, Kalau nggih. ada doa kan ini, Bu, jadi sadar. Seperti Nggih, itu. Bu. Nggih. Alhamdulillah sudah lega juga ngobrol sama Iya, Bu. jenengan, Bu. Bisa menemukan hal-hal baru. Oke, saya harus ngapain gitu. Iya, Bu. Saya kira jenengan masih ada lagi ya ditanya yang di apa namanya? Oke. Ungkapkan. Sudah, Bu. Nanti saya kalau emang anu nggih minta saran jenengan lagi kalau emang ada waktu nggih, Bu. Monggo, Bu. Nggih. Bisa dihubungi kapan saja bisa. Jadi pokoknya di WA Nggih. dulu, nanti kalau nggak sibuk saya langsung bisa meluncur ke sini. Nggih, nggih, siap, Bu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Bu. Nggih. Sudah. Nggih, Sudah? wonten mawon nggih, Bu. Ngapunten saya ganggu Bu Yuli. Terima kasih, Bu Elis. Terima kasih nggih, Bu. Saya Iya. mohon undur Nggih. diri Nggih, pangapunten. nggih, Nggih, monggo Bu sami-sami. Elis. Bu Yuli, Oke. bagaimana? Sudah selesai ya proses coachingnya ini tadi? Alhamdulillah sudah, Bu. Lega. Sudah lega. Menurut penilaian Bu Yuli sendiri, bagaimana performa Bu Yuli dalam proses coaching tadi? Menurut saya sudah ada peningkatan, Bu, dari yang kemarin. Terus saya mikir-mikir gimana ya, saya harus kurang gimana. Terus sekarang alhamdulillah sudah ada peningkatan. Sudah Ah. bisa menggali pertanyaan, masih menggali apa namanya? Pertanyaan yang lebih baik dari yang kemarin. Pertanyaannya lebih berbobot Nggih, ya Bu. nggih. Nggih. Kenapa Bu Yuli kok bisa menilai demikian? Ini sudah memunculkan ide-idenya. Maksudnya tanya, terus kemudian menjawab dari yang kuci saya tadi itu sudah mengeluarkan apa ya, yang dipikirkan enggak ya? Iya. Baiklah, Bu Yuli, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi? Nggih, Bu, monggo. Nggih. Ini ada beberapa catatan yang saya buat ya Bu Yuli ya. Ya, Dari proses coaching yang dilakukan Bu Yuli, ya. sudah terjalin kemitraan yang baik. Tadi saya amati di awal coaching, ya di sini Bu Dewi merasa sudah nyaman sekali dengan Bu Yuli untuk ngobrol, untuk membicarakan masalah ini sudah terlihat nyaman dari awal. Alhamdulillah. Nah, kemudian Bu Yuli pun juga tidak menjudgment apapun yang diceritakan oleh Bu Dewi maupun ide-ide baru yang disampaikan Bu Yuli. Ya, Kemudian 3 kompetensi dari coaching, Bu Yuli sudah menunjukkan kehadiran penuh, presentnya sudah baik. ya. Kemudian Bu Yuli sudah mendengarkan aktif tadi, saya lihat fokus mendengarkan Bu Dewi. Ya, Dan Bu Yuli saya lihat memang ada peningkatan keterampilan Bu Yuli dalam membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi apa yang dirasakan Bu Yuli dan yang saya amati sejalan ya Bu Yuli ya. Nggih. Nah, tadi Bu Yuli itu juga sudah melakukan
alur tirta dengan baik. Iya. Tujuan juga sudah ditanyakan oleh Bu Yuli di awal coaching. Bu Yuli juga sudah menanyakan identifikasi masalahnya, Ya. rencana yang akan dilakukan, Ya. hingga pada bagaimana pertanggungjawabannya terhadap rencana yang mau dilakukan. Iya, Bu. Begini Bu Yuli, kemampuan untuk membuat pertanyaannya Bu Yuli tadi kan sudah baik, sudah mampu menggali ide-ide yang baru dari coachingnya Bu Yuli. Ya. Tadi itu saya lihat ketika Bu Dewi menceritakan idenya, yang pertama supaya siswanya ini tidak bolosan karena Berat. masalah viral berat ini ya. Iya. Tadi kan Bu Dewi itu mengutarakan bahwa beliaunya akan berkolaborasi dengan kesiswaan, kemudian akan mengundang wali kelas masing-masing. Ya. Nah, di situ saya melihat Bu Yuli sudah nampak menggali pertanyaan berbobot dengan mengajukan bagaimana kalau hubungannya dengan wali murid. Artinya Bu Yuli sudah menambah, menggali ide baru. Jadi selain berkolaborasi dengan kesiswaan, wali kelas, Bu Dewi rupa-rupanya juga sudah memunculkan untuk menghubungi wali murid juga. Nah, Ya. di situ berarti Bu Yuli sudah mampu menggali, menambah ide baru lagi. Ya. Kemudian ini juga tadi Bu Yuli pun juga sampai pada membicarakan kira-kira kendala yang sudah apa yang akan dihadapi ya. Ya. Nah, di situ Ya. tadi juga muncul ide-ide baru dari Bu Dewi. Cuman ini ada sedikit dari pengamatan saya. Iya, Bu. Tadi Bu Yuli, kalau saya lihat dari proses coaching tadi, Bu Yuli tadi nampak ini menceritakan pemecahan masalah di sekolah Bu Yuli ya tadi, yang dengan membaca ayat-ayat suci tadi ya. Iya. Nah, itu tadi Bu Yuli kira-kira ini sebaiknya dilakukan apa tidak oleh seorang coach kepada coach Bu? Sebetulnya tidak ya, Bu ya. Jadi saya bilang itu kelepasan. Kelepasannya itu Terbawa iya, gitu. terbawa. Biasanya kalau anak membuat salah itu ya, itu Iya. di saya itu membaca doa gitu, Bu, untuk Oh, iya. ini Ya, tidak Terbawa. apa-apa karena memang ya harusnya nggak bilang saya kelepasan. jadinya ya enggak apa-apa. Oke, tadi sudah baik semua alur ceritanya ya Bu. Dari pembicaraan kita ini, Bu Yuli, apa kira-kira rencana ke depan yang akan dilakukan Bu Yuli? Rencana ke depan saya akan sering berkolaborasi, Bu ya. Sering istilahnya nggak berhenti di sini. Saya kalau ada masalah atau ada apa, ya bertemu jenengan, terus menanyakan saya harus seperti apa untuk meningkatkan diri saya untuk dalam pembelajaran ini, Bu. Gitu. Berarti akan berlatih lagi Iya. ini maksudnya Bu Yuli ya. Tidak berhenti, Bu. Jadi Iya, tetap iya. tetap terus. Jadi dari diskusi ini, apa yang sekarang ada di bayangan Bu Yuli? Saya akan meningkatkan jadi coach ini, Bu ya. Jadi coaching seperti ini saya akan bertambah istilahnya menimba ilmu dari yang lain, terus saya ingin lebih berlatih lagi, terus kalau ada pelatihan-pelatihan saya akan selalu mengikuti. Gitu. Untuk Jadi- mengembangkan saya sebagai biar ini, Bu, skalanya biar naik, Bu. Oh, biar naik lagi ya. Iya. Sekarang Biar- kalau dari rentangan 1 sampai 10 Bu Yuli merasa sudah di mana sekarang? Gimana ya, Bu ya? Kalau kemarin kan Bu Yuli bilang di Lima antara sampai- 5 sampai 6 ya. Iya. Kalau sekarang kira-kira berapa ya? Mungkin 8 ya, Bu ya. Good. Berarti ini ingin meningkatkan lagi ya Ingin, rencana ya. ke depannya. Iya, Bu. Berarti di atasnya 8 dong. Iya. Ya. Oke, Nggak Bu berhenti Yuli. belajar. Dari perbincangan kita sore ini, apa yang Bu Yuli dapatkan? Saya sudah mendapatkan pengalamannya lebih lagi, sudah bisa dari yang tadi saya ingin cari kompetensi pertanyaan tadi sudah bisa, dan berkolaborasi dari jenengan ini sudah lega, sudah merasa terbantu, Bu ya. Jadi saya kalau ada teman seperti ini saya harus seperti apa itu, jadi kan saya sudah
curhat jenengan, Iya. minta bantuan jenengan, mohon petunjuk jenengan, ini saya sudah alhamdulillah sudah lega. Bu Yuli, karena cuacanya ini kan lagi hujan, Nggih. masih ada nggak pertanyaan yang mau ditanyakan Bu Yuli ini? Kayaknya sudah dulu Bu, nanti akan lanjut lagi tapi Oke, siap. nggak berhenti di Saya sini. tunggu rencana aksi berikutnya. Setelah itu Oke. kita bertemu lagi Bu Iya, Yuli. Bu. Terima kasih banyak Bu Yuli. Saya juga terima kasih atas kedatangannya. Saya mohon pamit dulu Nggih, nggih. monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.